Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran biologi kelas 11 bab 2, yaitu organ tumbuhan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah bahas nih jaringan tumbuhan, yaitu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang jaringan tumbuhan pada organ. Ada organ akar, batang, daun, dan juga bunga. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian melaksanakan pembelajaran secara daring, kalian diharapkan dapat mengetahui organ-organ penyusun tumbuhan dan juga dapat menentukan jenis-jenis jaringan penyusun organ. Nah, seperti yang kita tahu ya, organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, bunga, dan juga buah gitu. Nah, masing-masing organ itu memiliki perannya sendiri. Ya, misalnya pada akar untuk menyerap air dan zat hara pada tanah, lalu batang untuk menyokong tumbuhan, kalau daun untuk fotosintesis, lalu bunga untuk alat perkembangbiakan yang nantinya akan menghasilkan buah. Ya, di dalam buah itu ada biji gitu. Nah, nanti kita akan bahas nih satu persatu. Yang pertama adalah akar tumbuhan. Nah, akar tumbuhan itu merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, ya, seperti yang kita tahu juga. Pada tumbuhan tingkat tinggi, yaitu tumbuhan dikotil dan juga tumbuhan monokotil, akarnya itu sudah merupakan akar sejati. Nah, di sini ada fungsi akar ya. Jadi fungsi akar itu adalah untuk mengikat atau memperkuat tubuh tumbuhan pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan, untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut ya pada tanah tersebut. Lalu untuk alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, contohnya itu adalah umbi-umbian. Utamanya adalah umbi akar gitu. Nah, kita beralih ke struktur luar akar. Di struktur luar akar itu ya, yang paling kanan ada leher akar. Ya, jadi leher akar itu adalah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Jadi ini pangkal batangnya sebelah sini, ini leher akar, lalu ini bagian akarnya. Jadi merupakan perbatasan antara batang dan juga akar, seperti itu. Lalu ada batang akar. Nah, batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher akar yang tadi, dan juga ujung akar. Jadi ini dinamakan batang akar. Nah, dari batang akar tersebut akan mengeluarkan cabang. Cabang akar. Ini cabang akar. Dari cabang tersebut juga akan bercabang lagi menjadi serabut-serabut akar nih yang kecil. Nah, ini adalah serabut-serabut akar. Nah, di serabut-serabut akar itu terdapat rambut akar. Nih, kalau mau lihat lebih jelas, rambut akar itu seperti ini ya contohnya. Nah, rambut akar ini berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan juga mineral di dalam tanah gitu. Selanjutnya yang paling ujung ya, ujung akar. Nah, ujung akar itu ada tudung akar. Nih, tudung akar. Jadi tudung akar ini paling ujung ya, berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan mekanik pada waktu akar tersebut menembus ke dalam tanah gitu. Jadi biar jaringan yang di bawahnya itu tidak rusak gitu. Itu fungsi dari tudung akar. Nah, di sini ada daerah-daerah pembelahan sel, pemanjangan, dan juga diferensiasi. Kalau teman-teman masih ingat, ujung akar itu kan termasuk sel meristem ya, terdiri atas sel meristem di mana sel-selnya itu aktif membelah. Nah, daerah-daerahnya itu ada di sini. Yang pertama daerah pembelahan sel, selnya akan membelah di sini. Ya, lalu nanti selnya akan tumbuh memanjang di sini. Ya, jadi ini kan tambah panjang gitu. Nah, yang sudah membelah ya akan berada di daerah pemanjangan. Di daerah pemanjangan, sel tersebut akan tumbuh menjadi lebih panjang dan lebar. Lalu
didiferensiasi. Nah, dari diferensiasi ini sel-selnya itu akan berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih spesifik lagi. Misalnya adalah sel korteks atau sel epidermis. Nah, itu akan berdiferensiasi di daerah sini gitu. Lalu selanjutnya adalah struktur dalam akar. Nah, akar itu adalah organ tumbuhan yang dibentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis ini adalah jaringan paling luar dari akar ya. Jadi epidermis itu kita udah tahu ya kalau epidermis itu paling luar nih epidermis. Nah, epidermis ini tersusun atas selapis sel yang tersusun rapat dan mudah dilewati air. Kan fungsi akar itu untuk menyerap air dan zat hara ya, maka diperlukan sel-sel yang berdinding tipis agar mudah menyerap air seperti itu. Lalu korteks. Nah, korteks ya sebelah sini korteks. Nah, korteks itu merupakan bagian yang berada di bawah epidermis ya. Berada di bawah epidermis dan korteks ini terdiri atas sel-sel yang tersusun renggang sehingga terdapat banyak ruang antar sel gitu. Ruang antar sel ini digunakan untuk melakukan pertukaran gas. Nah, sebagian besar korteks itu dibangun oleh jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim, seperti itu. Lalu endodermis. Nah, kalau endodermis ini adalah lapisan pemisah antara korteks dan juga silinder pusat. Nih, jadi di sini ada endodermis nih ya. Nah, di sini terdapat endodermis, pemisah antara korteks tadi, korteks ya. Korteks ini juga ada korteks nih, korteks dan juga silinder pusat. Silinder pusatnya sebelah sini. Nah, jadi dibatasi oleh endodermis. Nah, endodermis ini adalah sel-sel yang mengalami penebalan. Nah, penebalannya membentuk seperti pita yang dinamakan pita Kaspari. Lalu yang keempat adalah stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini adalah bagian terdalam akar ya. Ini yang paling tengah. Nah, ini adalah stele. Stele itu terdiri dari perisikel, yaitu lapisan terluar stele. Lalu ada jaringan pengangkut nih, ada floem dan xilem. Ya, lalu ada empulur. Nah, empulur itu ada di tengah, paling tengah ya, paling tengah akar. Terdiri atas jaringan parenkim gitu. Nah, ini sistem akar ya, sistem akar dari tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Nah, kalau tumbuhan monokotil sistem perakarannya itu serabut. Ya, sistem perakarannya serabut, tidak memiliki akar utama yang primer. Jadi tidak ada akar primernya, hanya akar lateral saja. Tuh nih akar lateralnya. Kalau dikotil ya, itu sistem perakarannya adalah tunggang, akar tunggang. Dia memiliki akar primer dan juga akar lateral gitu. Nah, ini ada penampang melintang dari akar monokotil dan juga dikotil. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya, pada dikotil itu tidak ada empulur. Nih empulur ya, di tengah monokotil kan ada nih empulur. Nah, kalau pada akar dikotil itu tidak ada empulurnya. Lalu perbedaan selanjutnya adalah pada letak berkas pengangkut atau xilem dan floemnya. Kalau di akar monokotil, xilem dan floem itu tersusun secara radial atau melingkar. Ya, melingkar pada akar. Xilem, floem gitu. Xilem yang warna putih ini, lalu floem ini yang agak berwarna gelap. Nah, itu merupakan floemnya. Sedangkan pada dikotil ya, xilemnya itu berbentuk seperti bintang xilemnya. Nih, kita katakan ini seperti bintang gitu. Ya, jadi ukurannya itu lebih besar gitu. Nah, lalu kalau floemnya itu ada di bagian sini, floem. Ini juga floem nih, floemnya, ini juga floem. Ini floem gitu. Oke, kita lanjut.
ke organ batang. Oke, di sini batang merupakan organ tumbuhan ya yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Itu fungsi utamanya, serta menghubungkan bagian daun, bunga, dan juga buah ya pada tumbuhan. Selain itu, batang juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, atau di sini adalah contohnya stek batang ya. Nah, itu merupakan fungsi batang. Kita lihat struktur luar dari batang. Nah, pertama ada nodus. Nah, nodus itu adalah bagian batang tempat munculnya daun. Nah, jadi di sini ada nodus, dinamakan nodus ya. Ini nodus, di sini nodus lagi. Nah, antar nodus itu dinamakan internodus. Internodus ya, atau ruas, disebut juga ruas. Nah, kalau di monokotil ya, batangnya itu tidak memiliki kambium, sehingga tidak dapat mengalami pertumbuhan sekunder. Makanya batangnya itu tidak memiliki kayu. Ya, sedangkan pada dikotil itu dia memiliki kambium, ya, sehingga batangnya itu berkayu gitu. Kita lihat struktur dalam. Nah, struktur dalam pada batang ini ada 3. Utamanya yang pertama adalah epidermis. Epidermis batang itu tersusun atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Gitu. Jadi epidermis tuh di semua organ ya, itu pasti terdiri atas selapis sel dan juga tersusun rapat gitu. Dan juga ada ada kutikula, kambium gabus, dan juga lentisel kalau pada batang gitu. Nah, jadi dinding sel ya, bagian luar pada epidermis itu ada kutikulanya. Jadi kutikula itu dapat melindungi batang dari kekeringan, jadi mengurangi kekeringan ya. Lalu ada pada tumbuhan kayu yang telah tua, nah itu ada kambium gabusnya. Kambium gabus ini berfungsi sebagai pengganti jaringan primer di bawahnya. Lalu ada lentisel. Lentisel ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas gitu. Jadi di batang juga terdapat lentisel ya, tempat pertukaran gas. Kalau di korteks, nah korteks ini adalah tersusun atas jaringan dasar. Nah, jaringan dasar itu ada 3 ya, parenkim, kolenkim, dan sklerenkim gitu. Fungsinya adalah untuk memperkuat tubuh tanaman. Dan juga sel-sel parenkim pada korteks ini letaknya itu tidak teratur dan juga banyak ruang antar sel. Nah, beda ya sama epidermis. Kalau epidermis itu sangat tersusun rapat. Kalau korteks biasanya sudah ada ruang antar sel gitu. Nah, pada beberapa jenis tumbuhan terdapat kolenkim dan sklerenkim ya. Nah, itu untuk memperkuat tubuh tanaman. Selanjutnya nomor 3 ada stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini adalah bagian terdalam batang ya, sama seperti tadi di akar juga ada stele. Nah, di batang juga ada nih. Terdiri dari perisikel atau perikambium ya, merupakan lapisan terluar dari silinder pusat atau stele yang bersifat meristematis. Nah, jadi dia sel-selnya itu aktif membelah nih di perisikel ini ya, membentuk sel-sel yang baru. Nah, kalau di jaringan pengangkut ya sudah kita tahu di sini ada xilem dan floem ya untuk mengangkut air dan juga mengangkut hasil fotosintesis. Terakhir ada empulur. Nah, empulur ini merupakan bagian terdalam ya pada batang tumbuhan yang berpembuluh yang tersusun dari jaringan parenkim gitu, jaringan dasar parenkim. Nah, berikut ini adalah perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Yang pertama monokotil dulu ya. Nah, pada monokotil di tengahnya itu ada jaringan dasarnya. Nah, jaringan dasarnya ini biasanya tersusun atas parenkim ya, jaringan parenkim yang tersusun renggang sehingga terdapat ruang antar sel. Nah, pada
monokotil, jaringan dasarnya ini tidak bisa dibedakan mana umpulur, mana korteks gitu. Jadi dikatakan pada monokotil ini tidak memiliki umpulur dan korteks gitu. Jadi adanya jaringan dasar. Jaringan dasarnya biasanya tersusun atas sebagian besar jaringan parenkim. Pada monokotil juga berkas pengangkutnya itu adalah kolateral tertutup. Nah, masih ingat ya kolateral terbuka, kolateral tertutup. Nah, kalau pada batang monokotil umumnya adalah kolateral tertutup, yaitu letak silem dan floem itu berdampingan ya, dan tidak ada kambiumnya. Ini silem, nah ini floemnya. Tuh, jadi berletaknya berdampingan ya. Tuh. Kalau di batang dikotil, dia punya empulur yang di tengah. Pada tengah sini ada empulur ya, terdiri dari jaringan parenkim. Biasanya untuk menyimpan cadangan makanan ya, ditemukan pada batang yang masih muda biasanya. Pada batang dikotil, tipe berkas pengangkutnya adalah kolateral terbuka, yaitu letak floem dan silemnya itu berdampingan. Ya, jadi dia tuh ada batasnya gitu. Ada silem, ya, ada silem, ada floem, lalu di tengahnya itu ada kambium gitu. Jadi terletak berdampingan dan di tengahnya itu ada kambium karena dia dikotil ya. Jadi kambium itu berfungsi sebagai pertumbuhan sekunder, jadi menghasilkan kayu gitu. Jadi batangnya keras. Nah, itu dari kambium, pertumbuhan sekunder. Lalu di sini bedanya itu kalau di dikotil berkas pengangkutnya, silem dan floemnya itu tersusun teratur ya, melingkar. Nah, tapi pada batang monokotil ya, berkas pengangkutnya ini ya, berkas pengangkutnya itu tersusun secara bebas di dalam jaringan dasar. Oke, kita lanjut ke organ daun, daun tumbuhan. Daun tumbuhan merupakan organ yang utamanya menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Lalu di dalam fotosintesis itu akan menyerap CO2 dan juga melepaskan O2 ya pada saat fotosintesis. Lalu sebagai alat respirasi atau pernafasan bagi tumbuhan dan juga tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, ini struktur luar dari daun. Ya, daunnya itu biasanya dikatakan daun sempurna atau daun lengkap jika memiliki bagian-bagian helai daun, pelepah, dan juga tangkai daun. Nah, helai daun itu biasanya kita tahu ya, jadi kayak bentuknya lembaran ya. Bentuknya macam-macam, ada yang menjari, menyirip. Nah, itu ada helai daunnya gitu yang berwarna hijau ini. Lalu pelepah daun. Nah, pelepah daun nih, pelepah ini biasanya jelasnya tuh ada di pelepah pisang ya. Nah, pelepah pisang juga ada tuh. Nah, pelepah ini adalah bagian pangkal atau bawah daun yang membungkus batang gitu. Jadi bagiannya yang memeluk batang itu disebut pelepah gitu. Lalu di tangkai daun. Nah, tangkai daun ini adalah bagian yang menempel pada batang dan berfungsi sebagai penopang helaian daun gitu. Nah, jadi ada pelepah dan juga ada tangkai daun. Nah, kalau tulang daun, tulang daun ini yang memperkokoh daun gitu ya. Kan tadi helaian, ada helaian. Nah, di helaian ini tuh ada semacam cabang-cabang seperti ini ya yang merupakan tulang daun. Nah, tulang daun itu ada beberapa macam. Ada tulang daun yang menyirip, tulang daun yang melengkung, menjari, dan juga sejajar gitu. Kalau yang menyirip contohnya adalah daun mangga. Tuh, daun mangga itu menyirip contohnya. Kalau daun yang menjari, ya, menjari itu contohnya adalah daun pepaya. Kalau daun yang melengkung, nah ini biasanya daun eceng gondok. Kalau yang sejajar ini, ya bisa kelapa, ya daun kelapa. Itu
itu termasuk ke daun sejajar. Oke, kita lanjut ke struktur dalam daun. Biasanya ada 5 struktur: epidermis, mesofil, jaringan pengangkut, penguat, dan juga sekretoris gitu. Yang pertama epidermis. Nah, pasti di semua struktur organ ya pasti memiliki epidermis. Nah, epidermis pada daun itu ada 2, ada epidermis atas dan ada epidermis bawah. Nih, epidermis bawah. Nah, jaringan-jaringan epidermis ini sel-selnya bersifat rapat ya, bersifat rapat dan umumnya tidak memiliki klorofil gitu. Kecuali yang sudah berdiferensiasi menjadi sel penjaga nih. Sel penjaga ini biasanya memiliki sedikit klorofil. Seperti itu. Lalu di bagian epidermis ini ya ada stomata. Nah, stomata ini untuk pertukaran gas gitu. Seperti yang kita tahu ya. Stomata itu biasa disebut juga dengan mulut daun gitu. Lalu di epidermis ya biasanya itu juga terdapat kutikula. Nah, kutikula ini berfungsi untuk melapisi daun ya, melapisi permukaan atas daun itu untuk mengurangi penguapan gitu agar daunnya itu tidak cepat kering gitu. Kalau mesofil sekarang, mesofil itu terdiri dari jaringan parenkim ya pada daun. Biasanya pada tumbuhan dikotil ya khususnya ada jaringan palisade ya atau jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang atau jaringan spons gitu. Dari namanya kita tahu nih jaringan tiang. Nah, berarti yang bentuknya itu panjang-panjang seperti tiang ini. Nah, kalau yang jaringan bunga spons itu yang bentuknya tidak beraturan di bawah jaringan palisade. Kalau jaringan palisade biasanya berbentuk silindris, tersusunnya rapat ya, bersusunnya juga rapi dan mengandung lebih banyak klorofil gitu. Jadi lebih banyak mengandung klorofil karena lebih dekat dengan epidermis atas gitu. Kan nanti membutuhkan sinar matahari ya untuk berfotosintesis, maka di jaringan palisade, jaringan tiang ini memiliki banyak klorofil. Kalau di jaringan bunga karang atau spons itu bentuknya itu tidak teratur, lalu ada rongga ya, rongga antar sel nih, rongga antar selnya. Lalu berklorofilnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan tiang, jaringan palisade. Jadi lebih sedikit nih kalau di jaringan bunga karang klorofilnya. Lalu selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Ya, biasa ini terdiri dari xilem dan juga floem gitu. Kalau di jaringan penguat, ya jaringan penguat ini biasanya terdiri atas kolenkim dan juga sklerenkim gitu. Kalau kolenkim umumnya terdapat di sekitar tulang daun ya, tulang daun dan juga di tepi daun dikotil ya pada tepi daunnya. Kalau jaringan sekretoris yang terakhir nih, jaringan sekretoris ini biasanya berupa kelenjar atau sel-sel kristal, saluran getah ya. Nah, itu biasanya ada di mesofil gitu. Kalau kelenjar-kelenjar biasanya terdapat di mesofil. Contoh jaringan sekretoris itu ada pada kelenjar minyak pada daun jeruk. Nah, daun jeruk itu punya wangi yang khas ya. Nah, itu biasanya berasal dari jaringan sekretori gitu. Berikut ini adalah perbedaan struktur daun monokotil dan juga dikotil. Pada daun monokotil, umumnya mesofil itu tidak berdiferensiasi ya menjadi jaringan palisade dan juga jaringan spons. Jadi hanya berupa mesofil saja gitu. Jadi tidak bisa dibedakan mana yang palisade, mana yang spons gitu. Jadi hanya mesofil gitu. Dan juga ini ada jaringan pengangkutnya. Ya, ini jaringan pengangkut ada xilem dan juga floem.
Nah, ini jaringan floem dan silemnya itu merupakan kolateral tertutup. Lalu pada setiap berkas pengangkut itu diselubungi oleh seludang berkas pengangkut ya. Jadi ada seludangnya atau pembungkus ya, ibaratnya pembungkus. Nah, tapi di sini tidak terlihat ya dari gambarnya. Biasanya terdiri dari sel-sel parenkim gitu yang melapisi silem dan floemnya. Kalau di tumbuhan dikotil, nah mesofilnya itu berdiferensiasi tadi ya menjadi palisade dan juga spons gitu. Jadi ada dua jenis mesofilnya. Lalu pada dikotil juga ada ini ya, berkas pengangkut silem dan floem. Kalau pada daun itu sama dengan batang ya. Nah, jenis pengangkutnya itu kolateral terbuka. Oke. Kita lanjut. Bunga. Nah, organ yang terakhir adalah bunga. Bunga ini merupakan organ reproduksi seksual atau generatif ya pada tumbuhan berbiji yang biasanya berasal dari modifikasi tunas, batang, dan daun. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif yang menjadi alat tempat bersatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Nah, jadi akan mengalami penyerbukan nih bunganya dan akan menghasilkan biji. Dimana bijinya itu nanti akan tumbuh lagi menjadi tanaman. Struktur bunga sempurna biasanya itu terdiri dari tangkai bunga. Nah, ini struktur bunga sempurna ya. Tangkai bunga, ini tangkai bunganya nih. Tangkai bunga yaitu cabang batang ya yang langsung mendukung bunga. Jadi ini langsung berhubungan dengan batang tumbuhan. Lalu dasar bunga ya, ini dasar bunganya. Dasar bunga itu merupakan ujung tangkai bunga sebagai tempat bertumpunya bagian-bagian bunga yang lain. Lalu di kelopak bunga. Kelopak bunga atau daun pelindung ya. Di sini daun pelindung tulisannya, tapi ini sebenarnya adalah kelopak bunga. Dan berwarna hijau. Jadi dia itu fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Nah, jadi kalau masih kuncup nih, daun pelindungnya atau kelopak bunganya itu menutupi seluruh bagian bunga, jadi sebelum mekar gitu ya. Lalu ada mahkota bunga, ini tuh contohnya bunga sepatu ya. Di gambar ini adalah bunga sepatu, mahkotanya berwarna merah. Mahkota itu adalah perhiasan bunga yang tampak paling mencolok, biasanya warna-warnanya itu merah, kuning. Nah, itu kan warna-warna yang mencolok ya untuk menarik perhatian serangga dan akan membantu bunga dalam proses penyerbukan gitu. Ada kepala sari dan benang sari. Nah, di sini ya ada, nah ini disebut dengan benang sari, benangnya. Lalu ada kepala sari. Nah, kepala sari inilah yang mengandung serbuk sari gitu. Jadi dalam sini terdapat serbuk-serbuk sarinya. Lalu pada putik. Nah, kalau tadi benang sari itu kan alat kelamin jantan ya pada bunga. Kalau putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Terletaknya di tengah bunga, biasanya di pusat bunga ya atau di tengah bunga. Nah, putik ini terdiri dari kepala putik, kepalanya, lalu ada tangkai putik, dan juga ada ovarium atau bakal buah gitu. Nah, nanti putik ini ya tempat penyerbukannya. Jadi nanti serbuk sari dari kepala sari masuk ke kepala putik, lalu jalan ke sini, nah lalu akan membuahi bakal biji ini, lalu akan tumbuh menjadi buah seperti itu. Struktur anatomi bunga. Nah, kalau struktur anatomi bunga biasanya itu tersusun atas jaringan parenkim ya, mesofil. Yang pertama ada daun kelopak atau kelopak nih ya, yang di bawahnya warna hijau. Bagian luarnya biasanya epidermis itu tersusun dilapisi oleh kutin, ya, dilapisi oleh kutin, ada stomatanya, ada trikomatanya biasanya. Ini kan warna hijau ya, nah biasanya mengandung klorofil gitu.
Kalau pada daun mahkota, ya, mahkota bunga yang berwarna merah memiliki berkas pengangkut, biasanya untuk pengangkut air ataupun zat-zat lainnya. Lalu di daun mahkota ini juga biasanya ada struktur yang khusus, ya. Biasanya itu ada tonjolan-tonjolan yang disebut dengan papila. Jadi strukturnya itu biasanya berbeda dengan daun. Ya, kalau daun kan licin, kalau di mahkota bunga itu biasanya ada agak kasar-kasarnya gitu, ya. Nah, itu berupa papila, dinamakan papila gitu. Dan juga biasanya dilapisi oleh kutikula agar si daun mahkota ini tidak mudah untuk mengalami penguapan. Lalu benang sari. Nah, benang sari ini tadi ada kepala sari, ya, ada kepala sari dan juga ada benangnya. Benang sari atau tangkai sari. Nah, tangkai sarinya itu biasanya terdiri dari jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Kalau putik itu tadi ada kepala putik, tangkai putik, dan juga di bawah sini ada ovariumnya. Ya, untuk pembuahan ada bakal biji di situ. Biasanya juga tersusun atas sel-sel parenkim gitu. Jadi sebagian besar memang disusun oleh sel parenkim. Nah, bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu memiliki perbedaan, yaitu pada jumlah bagian bunganya. Jumlah ini, ya, bagian bunga seperti mahkota ataupun kelopak, ya, dan juga ini benang sari maksudnya. Jadi putiknya itu biasanya hanya satu, ya, putiknya hanya satu di tengah. Lalu ini yang banyak itu adalah benang sarinya gitu. Benang sarinya di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, gitu. Biasanya seperti itu. Lalu di sini perbedaannya monokotil dan dikotil itu ada pada kelipatannya. Kalau pada monokotil biasanya bagian bunganya berjumlah 3 atau kelipatan 3. Ya, jadi kan tadi nih benang sarinya 6. Lalu mahkotanya juga 6 seperti itu. Kalau ini pada dikotil itu jumlah bagian bunganya 2 atau 5 dan kelipatannya. Nah, ini kita lihat di sini mahkota bunganya itu ada 5. 1 2 3 4 5. Nah, kalau benang sarinya itu kita hitung ada 4. Nah, berarti kelipatan dari 2 seperti itu. Jadi perbedaannya hanya ada pada perbedaan jumlah bagian bunganya saja. Kalau pada jaringan penyusun kurang lebih itu sama, ya, antara dikotil dan monokotil tersusun atas jaringan parenkim gitu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga teman-teman bisa paham, ya, materi organ tumbuhan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa kontak saya atau cantumkan pertanyaan kalian di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.